kita sekarang ada di Kampung Obia, salah satu kampung di Kabupaten Jayawijaya, Wamena, Papua. Dan saya bersama dengan Bapak siapa? Bapak Bernard Mabel. Bapak Bernard Mabel. Bapak akan menceritakan atau menjelaskan sedikit kepada kita bagaimana sistem pembangunan rumah di satu lokasi perkampungan. Perkampungan ini ada satu keluarga, itu beberapa famili, ada 3 atau 4 orang. Satu honai begini mereka bangun. Yang lurus di sana itu honai perempuan. Honai perempuan mereka masak, makan semua di situ. Ya. Terus yang bagian sebelah sini ini honai perempuan. Honai perempuan ini satu keluarga itu satu honai. Kalau untuk bagi laki-laki itu semua yang paling depan sana. Itu mereka semua tidur, laki-laki semua tidur di sana. Kalau untuk perempuan, anak-anak gadis itu sama-sama dengan mama tidur di honai perempuan. Terus bagi anak-anak umur mulai 3-4 tahun itu dia lepas dari mama, dia pergi tidur bersama-sama dengan laki-laki di honai laki-laki sana. Jadi memang sudah ada pembagian ya secara Itu kehidupan adat istiadat sudah ada. Istiadat itu memang dari dulu sampai dari moyang sampai yang ada sekarang memang sudah terpisah. Sudah ada. Sudah ada aturannya. Berarti di satu perkampungan ini ada honai dapur umum, ada honai perempuan, honai laki-laki, ada juga seperti ini ya kandang. Iya, kandangnya ada di sana. Itu ada kandang babi. Ya. Memang kandang babi itu kami orang Lembah Balim sini itu melekat. Kandang babi itu bersamaan yang sama-sama dengan kita manusia. Oke. Selain kandang babi, mungkin di halaman utama inilah tempat memasak. Iya, ini memasak karena kita lagi ada bakar batu tradisional ini. Iya. Karena kami ada mau bersyukuran. Selesai di sana bakar batu, di sana apinya sudah panas. Nanti kita akan masak, ada lubang ini. Panaskan batu dulu. Panaskan batu dulu. Nanti sebentar kita akan masak. Kita buka ini dulunya tahun 2009. Iya. Kita tampilkan acara seperti festival, tapi ini festival kecil. Iya. Tampilkan budaya perang-perangan yang di halaman yang kami lewat itu. Iya. Kami tampil di situ, itu laki-laki yang biasa jemput, tampil di situ, masuk ke sini sama-sama dengan perempuan ibu-ibu, anak-anak. Mereka tampilkan tradisional bakar batu. Iya. Seperti yang kita tampilkan ini. Terus ini namanya grupnya Lodama. Dulunya itu lebih ramai sekali karena ada satu kali itu ada kunjungan, ada 2-3 kali masuk tamu. Jadi kita mulai start dari jam 7 sampai sore. Tapi karena sekarang ini keadaan COVID ini memang penyakitnya dunia, jadi itu 2 tahun ini sudah kami lumpuh total. Semua aktivitas kami, ekonomi, kreatif, semuanya dia sudah habis sudah total. Sekarang kasarnya kalau macam tamu satu orang dia datang mau tampilkan acara tradisional begini, itu kita kasih dia 1.500.000. Itu hanya untuk ini saja, tapi dia bisa beli babinya itu sendiri, itu di luar karena babinya harganya itu beda-beda. Iya. Kalau tarifnya kita anggota di sini itu tamu satu orang 1,5. Jadi kita bisa uang itu kita kumpulkan, simpan di bank. Kalau ada waktu yang terbaik kita mulai bagikan sama anggota kelompok ini, mereka bisa kehidupan, biaya untuk anak sekolah, punya kebutuhan lah, biaya kebutuhan ekonomi sehari-hari begitu. Ini ada tamu surveinya. Sendiri? Berapa orang? Dia sendiri, dia tinggal hari minggu di sini. Dia masuk tanggal 8, keluar tanggal 14. Laki-laki? Laki-laki. Wah, memang nekat dia. Tempatnya di sini. Saya sudah ada di salah satu homestay. Jadi di Wamena ini ada beberapa homestay. Homestaynya adalah honai. Jadi untuk para pengunjung yang ingin berkunjung terus merasakan bagaimana untuk tidur di honai, rumah adat Wamena, salah satunya di tempat ini. Homestay yang ada ini homestay tradisional. Ya. Terus di dalamnya itu kita siapkan kasur, alasnya matras. Di bawahnya paling di bawah sekali papan, baru matras, kasur, terus selimut, terus di dalamnya ada lampu. Begitu.
Selain di itu kan tempat tidurnya, Ya. terus untuk MCK, tempat masak dan yang lain-lain ada apa tidak? Itu ada tempat masaknya, itu ada dapur panjang ini. Terus kita di sini siapkan kayu api. Baru orang pengunjung yang datang itu, mereka yang kayu yang kami siapkan mereka beli juga. Terus sayur kah, ubi kita siapkan mereka beli juga. Karena pendapatan anggota kelompok di sini. Untuk pengunjung kalau ke sini tarifnya bagaimana? Biaya kalau mau bermalam di homestay tradisional? Itu kita tarifnya hitungnya per orang itu 150. Satu orang hitungnya 150 begitu. Wah. Kita sudah ada di Kampung Aikima. Ini tempat adanya mumi. Dan kebetulan pas kita ke sini ada perbaikan rumah adat, yaitu dapur ya yang di belakang. Mungkin kakak bisa menjelaskan cara membuat hona ini seperti apa dapur. Sementara ini sudah buat dapur perempuan, dapur panjang. Terus kami punya bahan-bahan ini bahan lokal semua. Ya. Tidak ada bahan toko, bahan lokal seperti tali itu pakai lokal, tidak pakai main paku. Sebelumnya itu kayu yang kami siapkan. Setelah kayu itu cari tali. Setelah tali itu baru kami sudah buat undang anggotanya buat ini dapur. Setelah buat dapur itu baru setelah buat ini nanti kami akan cari alang-alang untuk tutup Tutup di atap bagian di atas atap, ya. ya bagian atas. Ya, jadi proses pembuatannya nih memang masih sangat-sangat tradisional, pakai cara-cara tradisional mulai dari tadi tidak pakai paku ya. Jadi dia simpul tali itu ikat antara kayu dengan kayu seperti itu, dan atapnya juga akan menggunakan rumput. Sekarang saya ada di salah satu objek wisata yang sangat terkenal di Wamena, yaitu Mumi. Di samping ini adalah Mumi Werapat Elosa yang dulu adalah kepala suku di lembah ini, di wilayah Aikima sini, dan usia dari Mumi ini termasuk lama. Menurut penelitian dari orang Belanda itu ya 2 abad sampai sekarang ini. Terus ini dulunya itu sebagai adat, tidak bisa sembarangan kembali keluar. Tapi misionaris itu dia lihat, sempat dia masuk di Honai, dia lihat, baru dia sebarkan seluruh wilayah Belanda duluan. Bahwa ada mumi di Ya, ada mayat kering atau mumi di daerah Mumi Aikima situ. Baru dia maksudnya misionaris yang duluan tahu. Baru dia tersebar, baru orang kunjungan banyak waktu itu. Untuk sebelum COVID sebelum tidak ada itu, dari mancanegara juga pernah masuk di sini, banyak. Tapi sekarang COVID karena Indonesia saja tapi jarang. Mungkin dari Wamena sendiri, dari Jayapura sering datang gitu. Kalau untuk perawatan mumi bagaimana? Ini kalau untuk perawatannya kami di asar saja. Malam itu setiap itu kami harus bikin dan dia terawet terus. Kalau untuk mengeluarkan mumi, untuk tamu datang sementara mau foto kami mau ke itu tidak bisa sembarangan. Kecuali keluarga kami sendiri. Itu ada 2 orang. Ya. Jadi termasuk Filipus Elosa dengan anak saya sendiri dan saya punya anak sendiri. Tidak bisa sembarangan. Iya. Kalau untuk kasih keluar mumi ini jam berapapun bisa kah? Bisa. Atau harus ada waktu? Kalau malam memang tidak bisa. Iya. Kalau sore satu hari itu, kalau siang tidak apa-apa, tidak bisa malam. Kalau kita di sini itu untuk tarif biayanya itu untuk domestik itu per orang 50.000. Untuk mancanegara per orang 100.000. Untuk sampai di situ kalau itu tidak ada ini. Kalau kecuali kalau rombongan resmi mungkin dari mana, dari bupati kah, dari kunjungan langsung dari negara kah macam itu datang, itu tim jadi mereka langsung kasih, tidak pakai ini, tidak pakai perorangan tapi langsung kasih. Ini memang sebelumnya COVID tidak ada itu memang ramai, dulu ramai, tapi sementara COVID ada itu memang kunjungan tempat wisata kami atau tempat kunjungan di sini masih kurang. Ya,
dalam 1 bulan itu 1 kali 2 kali gitu. Mungkin mau masuk baru masuk gitu. Ya, kami punya harapannya itu, harapan kami itu maunya harus seperti dulu supaya tamu harus lancar begitu, supaya bisa ini dari pemerintah atau bagaimana bisa membantu kami untuk kegiatan macam. Kami tuh mau sekali untuk tamu harus banyak, tapi sekarang itu jarang. Dulu itu tidak seperti ini, dulu itu ramai sekali. Mau lihat mumi itu ramai karena mumi ini termasuk mumi yang pertama. Mumi Werapake Losak adalah mumi tertua di Lembah Balim, Kabupaten Jaya Wamena. Untuk datang ke tempat ini tidak terlalu jauh jaraknya dari kota Wamena. Anda bisa menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 untuk sampai di tempat ini dan tidak jauh juga dari objek wisata Pasir Putih. Untuk sampai di tempat ini tarif yang dikenakan juga tidak terlalu mahal karena hanya berkisar 50 sampai 100 ribu. Ketika Anda berkunjung ke Wamena di ajang Festival Lembah Balim, jangan lupa untuk kunjungi objek wisata Mumi Aikima. Dukung kami agar terlaksana mini festival yang akan dilaksanakan di Distrik Usilimo pada bulan Agustus tahun 2022. Dukung kami agar terlaksana mini festival budaya Lembah Balim Agustus 2022 dengan cara silakan bagi sebanyak-banyaknya video ini dengan jangan lupa mencantumkan hashtag dukung mini festival budaya Lembah Balim tahun 2022. Kami memang keinginan itu selalu ada. Keinginan itu ada terus karena masyarakat ini mereka bisa menghidupkan ekonomi itu lewat itu, semuanya menentu ke masyarakat itu karena dia jual bikin reaktif apa semua, tapi dia untuk biaya sekolah, biaya kehidupan sehari-hari. Memang rencana ke depan itu kita harus, kalau ini normal kita tetap kembali mempertahankan ini. Berasa,